Hai semuanya, selamat datang di ulasan kisah nyata kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngebahas ini bareng kalian. Hari ini, kita nggak bakal cuma ngomongin fakta-fakta kering, tapi kita bakal membedah sebuah kisah luar biasa tentang Taylor Morris dan Daniel Kelly. Ini tentang gimana cinta yang benar-benar tanpa syarat bisa bertahan dan bahkan mengalahkan salah satu tragedi hidup yang paling menghancurkan. Jadi, siapin hati kalian ya, karena kisah mereka ini bakal ngubah cara kita mandang apa itu kesetiaan. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kalian pikirin satu hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi saat cinta diuji oleh tragedi? Kebayang nggak sih, pas hidup lagi kerasa sempurna-sempurnanya. Kalian udah punya rencana masa depan sama orang yang kalian sayang, dalam hitungan detik semuanya berubah total. Bukan cuma perubahan kecil loh, tapi perubahan fisik dan mental yang benar-benar ngejungkir balikan realita. Di saat-saat paling gelap kayak gitulah, dedikasi seseorang benar-benar diuji. Apakah cinta itu bakal pelan-pelan pudar, atau justru makin bersinar? Nah, itulah yang bakal kita kupas sekarang. Kita masuk ke bagian pertama, ujian cinta sejati. Kalian pasti tahu kan, profesi di dunia militer itu nggak pernah gampang. Selalu ada resiko dan bayang-bayang ancaman nyawa setiap kali bertugas. Nah, ini adalah realitas yang sejak awal udah disadari betul sama Taylor dan Daniel. Kalau kalian nyari bukti nyata dari yang namanya cinta tanpa syarat, coba lihat momen ini. Waktu mereka pulang ke kampung halaman, Daniel dengan tulus memanggul Taylor di punggungnya buat turun dari pesawat. Wow, tindakan ini tuh bukan cuma soal bantuan fisik ya, tapi benar-benar nunjukin seberapa besar beban emosional yang rela dia pikul. Pas Taylor udah nggak bisa jalan sendiri, Daniel benar-benar secara harfiah jadi kaki buat dia. Terus gimana ceritanya mereka bisa sampai di momen yang super emosional ini? Nah, untuk paham seberapa besar cinta Daniel, kita harus narik mundur sedikit ceritanya ke bagian 2, tragedi di Afghanistan. Jadi gini urutannya, semuanya berawal di awal tahun 2012. Waktu itu, Taylor yang merupakan seorang tentara muda yang gagah dikirim bertugas ke Afghanistan. Terus kita masuk ke titik kedua yang benar-benar menghancurkan. Sebuah ledakan besar terjadi. Ledakan inilah yang merenggut banyak banget hal dari Taylor. Dari situ, dia terpaksa masuk ke fase ketiga, yaitu masa pemulihan yang panjang dan pastinya luar biasa menyakitkan. Tapi untungnya, Daniel terus ada di sisinya. Sampai akhirnya mereka ada di fase masa kini. Fase adaptasi hidup baru, pakai kaki dan tangan prostetik. Poin yang paling krusial dan tragis dari kejadian ini ada di angka 4. 4 anggota tubuh. Ya, kalian nggak salah dengar. Ledakan di Afghanistan itu nggak cuma bikin Taylor luka-luka. Kejadian itu langsung ngerenggut 2 tangan dan 2 kakinya sekaligus. Bayangin aja, kehilangan seluruh kemandirian fisik kalian dalam sekejap mata. Dari yang tadinya tentara perkasa, tiba-tiba harus nerima kenyataan kalau dia udah nggak punya tangan buat menggenggam atau kaki buat melangkah. Jujur, kehilangan fisik sebesar ini tuh nyaris di luar nalar kita. Dan biasanya, di titik inilah banyak hubungan yang hancur berantakan. Tapi luar biasanya cerita mereka nggak berhenti di keputusan asaan. Kita lanjut ke bagian ketiga, kesetiaan tanpa syarat. Di saat Taylor nggak lagi jadi pria kuat kayak dulu, ada satu hal yang menolak buat berubah. Gini, pas Taylor pertama kali sadar di rumah sakit, dalam kondisi luka parah, bingung, dan pasti nahan rasa sakit yang luar biasa, kalian tahu nggak apa yang pertama kali dia lakuin? Nama pertama yang keluar dari mulutnya adalah Daniel. Di titik di mana dia ngerasa paling rentan, insting pertamanya adalah nyari wanita yang dicintai. Dan hebatnya lagi, Daniel nggak mundur. Pas tahu kondisi kekasihnya udah berubah total, dia malah melangkah lebih dekat. Terus, gimana sih cara nyata Daniel ngedampingin Taylor? Kita bisa lihat dari 3 hal ini. Pertama, dia benar-benar siaga siang dan malam di rumah sakit, nemenin di masa-masa krisis awal. Kedua, ya momen memanggul Taylor di punggungnya saat turun dari pesawat tadi, mastiin Taylor sampai rumah dengan aman. Dan yang ketiga, yang mungkin paling nguras emosi dan tenaga, adalah ngebantu Taylor ngelewatin terapi fisik yang super berat. Daniel benar-benar mendedikasikan dirinya buat jadi tangan dan kaki pengganti buat Taylor. Dan kalian tahu, di tengah semua perjuangan berat itu, untungnya ada teman Taylor, fotografer tim Dot yang berhasil nangkep momen-momen manis mereka. Meski kondisi fisiknya berubah drastis, keintiman mereka nggak hilang sama sekali. Mereka tetap nonton film bareng, mereka sering pelukan erat, bahkan Taylor tuh tetap berusaha meluk Daniel pakai sisa lengannya, dan Daniel bales meluk dengan hangat banget. Momen-momen ini kayak ngingetin kita ya, kalau romantis itu nggak melulu soal hal-hal mewah, tapi sesederhana selalu ada di saat yang paling sulit. Sekarang mari kita resapi kutipan ini sebentar. Ini diambil langsung dari blog pribadinya Daniel loh. Dia nulis gini,
Dia adalah orang yang paling setia dan penuh cinta yang pernah aku tahu. Oleh karena itu, aku meminta pada orang-orang agar selalu ada untuknya. Kalian sadar nggak sih betapa luar biasanya pola pikir ini? Daniel sama sekali nggak memosisikan dirinya sebagai pahlawan yang lagi berkorban. Malah sebaliknya, dia melihat Taylor sebagai sosok yang setia dan pantas banget buat diperjuangkan. Asli, ini definisi cinta yang benar-benar nggak egois. Nah, kekuatan cinta dan terapi fisik yang gak kenal lelah ini akhirnya bawa kita ke babak akhir dari kisah mereka, menari bersama lagi. Setelah proses pemulihan yang panjang banget, Taylor akhirnya dapat kaki dan tangan palsunya. Momen pembuktian terbesar mereka terjadi pas acara pernikahan sahabat mereka. Taylor dengan tubuh barunya dan segala keterbatasan prostetiknya sebenarnya bisa aja kan milih buat duduk manis dan nonton doang. Tapi, enggak. Dia enggak mau diam aja. Dia ngumpulin kekuatannya, berdiri, dan ngajak Daniel ke lantai dansa. Dia pengen banget ngasih momen romantis yang emang pantas didapetin sama wanita yang nggak pernah ninggalin dia itu. Di acara pernikahan itu juga, Taylor nyampain sebuah pidato yang jujur bikin semua orang di sana nangis. Saya mau bacain ini pelan-pelan supaya kita bisa benar-benar ngerasain maknanya. Kalau aku memiliki tangan, aku akan memetik bintang dan memberikannya pada Daniel. Semua ini sungguh sulit, namun dia selalu ada untukku setiap saat. Coba bayangin rasa syukur yang sedalam itu. Dia sadar betul betapa beratnya beban Daniel dan betapa berharganya kehadiran Daniel di masa-masa paling gelap dalam hidupnya. Jadi, kisah ini ngasih kita sebuah kontras yang tajam banget. Di satu sisi, kita ngelihat tragedi fisik, kehilangan 4 anggota tubuh, rasa sakit yang nyata, dan perubahan hidup yang drastis. Tapi di sisi lain, ada kemenangan emosional yang jauh lebih bersinar. Kisah Taylor dan Daniel ini jadi bukti nyata bahwa keterbatasan fisik yang paling parah sekalipun ternyata bisa dikalahkan sama kesetiaan yang tanpa syarat. Ya, fisik Taylor emang hancur karena ledakan, tapi ikatan di antara mereka sama sekali nggak bisa dihancurin. Dan inilah kesimpulan penting yang harus kita bawa pulang dari eksplorasi kita hari ini. Kesetiaan cinta itu nyata. Di dunia yang kadang geraknya cepat banget dan bikin kita gampang menyerah pas ada masalah, Taylor dan Daniel berdiri tegak ngebuktiin ketangguhan jiwa manusia. Kisah mereka tuh kayak ngasih kita pertanyaan buat direnungin. Seberapa dalam sih dedikasi kita ke orang yang kita sayang waktu badai besar datang? Terima kasih banyak ya udah nemenin saya ngebahas ulasan yang emosional dan inspiratif ini. Semoga kisah ini ngasih kalian perspektif baru tentang makna kebersamaan yang sesungguhnya. Teruslah belajar, tetap terinspirasi, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.